Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Bariyah dari kelas 231A1 Prodi PAI. Di sini saya akan menerangkan pengantar studi Islam. Bab 3. Pertumbuhan studi Islam di dunia. Sejarah pusat studi Islam. 1. Uraian tentang sejarah pusat studi Islam diawali dari zaman awal kelahiran Islam. Seiring dengan perjalanan waktu, pusat pendidikan Islam menempati beberapa tempat strategis selain rumah, yaitu masjid, kutab, madrasah, maktabah, dar al-hikmah, toko-toko kitab, pribat, rumah sakit, dan rumah-rumah ulama. Di masa dinasti Umayyah, masjid sebagai lembaga pendidikan tidak hanya digunakan sebagai tempat pendidikan orang dewasa laki-laki, tetapi juga digunakan sebagai tempat belajar bagi kaum wanita dan anak-anak. Pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid, salah seorang khalifah dinasti Abbasiyah, kebudayaan dan peradaban mengalami kemajuan pesat dalam segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan, administrasi pemerintah, ekonomi, dan politik. 2. Setelah dunia Islam mengalami masa keemasan dan kemajuan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pada periode selanjutnya, dunia Islam mengalami penurunan. Setelah mengalami kemunduran, umat Islam mengalami masa kehancuran. Pada permulaan abad ke-19, umat Islam mulai menyadari kelemahan dan kemunduran kebudayaan dan peradabannya jika dibandingkan dengan dunia barat yang sudah maju. Oleh sebab itu, pada masa ini bidang pendidikan mulai dibangun kembali oleh umat Islam dengan adanya reformasi yang direncanakan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab, antara lain menganjurkan kembali pada Al-Quran hadis, masa hidup Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. B. Studi Islam di negara Muslim. Nizamul Muluk telah melopori pusat-pusat studi Islam pada abad ke-5 Hijriah, yaitu dengan dibukanya madrasah, pengurusan tinggi Al-Azhar di Mesir, dan perguruan tinggi Kairouan di Maroko lebih tua dibandingkan dengan perguruan tinggi di Oxford. C. Studi Islam di Barat. Studi Islam di Barat telah ada saat dimulainya gerakan mempelajari Islam sejak abad ke-12. Studi keislaman yang dikaji oleh para orientalis di dunia Barat bertolak dari paradigma berpikir bahwa Islam adalah agama yang dapat diteliti dari sudut mana aja dan dengan kebebasan sedemikian rupa. Adapun pusat-pusat studi Islam di negara-negara barat diselenggarakan di beberapa negara, antara lain Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, dan Australia. D. Kritik terhadap studi Islam di Barat. 1. Tidak menguasai bahasa Arab secara baik, sense bahasa yang lemah, dan pemahaman yang terbatas atas konteks pemakaian bahasa Arab yang variatif. 2. Orientalis Barat sangat memegang teguh doktrin-doktrin mereka yang tidak boleh dikritik, bahkan sampai ke tingkat fanatik buta. 3. Banyak kajian orientalisme yang berkaitan dengan kepentingan negara-negara tertentu yang menandai kajian itu. 4. Tokoh lain yang pernah menyinggung kritik terhadap studi Islam di Barat adalah Az-Yumardi Azra. Dalam konteks kritik sarjana pada umumnya terhadap studi Islam di Barat, Azra menyimpulkan 3 kritik, yaitu kajian di Barat cenderung esensialis, dimotivasi kepentingan politis, dan upaya melestarikan kebenaran yang dicapai atas nama kehidupan intelektual dan akademis. Studi Islam di Indonesia. Pada awalnya, studi Islam di Indonesia dilakukan oleh para ulama. Seiring dengan berjalannya waktu, institusi pendidikan Islam berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah Islam. Sistem pendidikan dan pengajaran madrasah pada awalnya merupakan hasil kumulasi dari transformasi pendidikan yang diselenggarakan di masjid. Setelah terbentuknya pendidikan madrasah, mulai dari ibtidaiyah sampai dengan aliyah, muncullah sekolah tinggi dan Universitas Islam Indonesia. Universitas ini merupakan perguruan tinggi Islam pertama yang memiliki fakultas non-agama.
Studi di lembaga ini pada awalnya berlangsung selama 2 tahun sampai mencapai gelar sarjana muda, ditambah 2 tahun lagi untuk memperoleh gelar sarjana. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.